Haleluya, shalom. Selamat pagi jemaat yang terkasih, yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita ada sampai saat ini itu semua karena kemurahan Tuhan, amin. Dan awal bulan Oktober saat ini, kita bersyukur kalau kita masih ada di bulan Oktober ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita juga hari ini ada perjamuan kudus. Mari persiapkan hatimu, berikan yang terbaik untuk Tuhan sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kami semua karena berkat Tuhan, kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau beribadah Tuhan kepadamu, urapi kami semua. Kami percaya setiap orang yang menyaksikan ibadah ini, baik di rumah, dimanapun berada Tuhan, yang menyaksikan online ini Tuhan, semua mendapatkan berkat yang luar biasa yang daripada Tuhan. Kami percaya pengurapan-Mu turun atas kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Hadirat-Mu menjamah setiap kami. Hadirat-Mu melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan-Mu di kayu salib, untuk menebus semua dosa-dosa kami Tuhan, untuk menebus semua sakit penyakit kami Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk pengorbanan-Mu yang besar. Hanya ini yang bisa kami persembahkan Tuhan. Pagi hari ini, pujian kami, penyembahan kami, biarlah pujian penyembahan kami Tuhan sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan, menyukakan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan dalamnya kasih, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkan ku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku
dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah, ku sembah Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Katakan Kau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Seumur hidup kami menyembah-Mu. Seumur hidup kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu melebihi dari segalanya. Haleluya. 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 Kami belum pernah menerima kasih seperti kasih-Mu Tuhan di dunia ini Tuhan. Tiada yang melebihi kasih Tuhan. Tidak ada yang melebihi dalamnya kasih-Mu Tuhan. Kau teramat sangat mengasihi kami, sampai Engkau rela mengorbankan nyawa-Mu untuk menebus segala dosa-dosa kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa buat pengorbanan-Mu, buat kasih setia-Mu dalam hidup kami.
Biarlah Roh-Mu selalu memenuhi setiap kami Bapa. Haleluya. Mengadilah kuasa-Mu bagi setiap kami Tuhan. Mengadilah Roh-Mu Tuhan bagi setiap jemaat-Mu, umat-Mu yang mendengarkan rekaman ini ya Tuhan. Mengalir menjamah kehidupan mereka Bapa. Memulihkan mereka, menyembuhkan mereka, menghibur mereka ya Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Mari katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Haleluya Yesus. Oh, haleluya Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Katakan, Roh-Mu yang kudus, Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Oh, ku buka hati, untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku
Bapa, terima kasih Tuhan atas segala kasih anugerah-Mu Tuhan. Biarlah pagi hari yang indah ini Tuhan, kami bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada hari ini pengurapan-Mu turun atas kami Bapa. Kuduskan terlebih dahulu tubuh jiwa kami dalam nama Yesus. Bapa, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk memberitakan firman Allah. Taruh hamba-Mu di bawah kaki-Mu ya Bapa. Biar firman Tuhan taburkan hari ini hanya berasal pada Engkau. Dan biarlah kami yang mendengar firman Tuhan mendapatkan berkat daripada Engkau Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama katakan, amin. Ya. Shalom Bapak Ibu kasih nama Tuhan. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi. Ya, Bapak Ibu di rumah bersama-sama ya dengan Mesbah keluarga, kita sama-sama online meskipun belum bisa offline, tapi saya percaya ya dimanapun kita berada, kalau kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Dia, maka di situ ada hadirat Tuhan. Amin. Apa kabar Bapak Ibu? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes ya. Semangat ya. Ya, puji Tuhan. Kita percaya hari lepas hari kita melewati waktu ini dengan sukacita. Dengan damai sejahtera Allah, dengan kasih Allah yang begitu sempurna, semua kita lewati saudara. Yang penting kesehatan Bapak Ibu semua di rumah dalam keadaan sehat. Amin. Ya. Dan juga saya percaya kalau sebagai anak Tuhan, kita tidak lagi jenuh-jenuh, kita tidak lagi mengeluh, tapi kita merasa bersyukur atas segala kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Pagi hari ini firman Tuhan yaitu mensyukuri pemeliharaan Tuhan. Siapa yang dipelihara Tuhan hari lepas hari? Angkat tangannya. Semua ya. Saya percaya saya dan Bapak Ibu semua di rumah, adik-adik semua, ya, para pemuda-pemudi, semuanya dipelihara oleh Tuhan. Kenapa? Tuhan kita sangat baik. Ya. Kita tahu bahwa Tuhan begitu mengasihi Bapak Ibu semua. Saudara dan saya, Tuhan sangat-sangat mengasihi. Ya, mari kita lihat firman Tuhan, yaitu Markus 5, ya, ayat 25. Yang temanya ini jangan khawatir ya. Kita percaya bahwa Tuhan mau kita tidak perlu khawatir. Matius 5 ayat 25. Ya, dikatakan Sorry. Kita lihat Matius 6. Matius 6 ayat 25. Ya, hal kekhawatiran. Kenapa dikatakan di firman Tuhan hal kekhawatiran? Karena Tuhan tahu kalau Bapak Ibu sehari-hari penuh khawatir, ya. Tapi saya percaya mulai hari ini tidak boleh khawatir lagi, ya. Karena khawatir itu adalah hal yang tidak percaya kepada Tuhan, saudara. Ya, kalau kita percaya sama Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kita nggak perlu khawatir lagi. Karena kita tahu Tuhan itu baik. Ya, kita baca firman-Nya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Hendaklah hidupmu ini lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ya. Kalau hari ini mungkin Bapak Ibu di rumah ya, pekerjaannya sudah mulai menurun. Karena apa? Karena mungkin yang belinya makin lama makin sedikit ya. Kalau hari ini yang bekerja mungkin sudah dibagi-bagi pekerjaannya, tidak selalu setiap hari masuk kerja, hanya seminggu 3 kali. Ya, gajinya dipotong, ya, dikurangi. Ya. Mungkin hari-hari kita juga melihat bagaimana yang jualan di toko-toko juga berkunjungnya juga semakin sedikit pengunjungnya. Sehingga penghasilan makin menurun. Tetapi Tuhan katakan janganlah khawatir apa yang kamu makan dan kamu minum. Karena Tuhan pelihara itu semua. Ya.
Mungkin selama ini kamu takut akan di PHK, atau kamu sudah di PHK, tapi pada saat kamu tidak khawatir, Tuhan akan berikan pekerjaan yang lebih baik. Karena Tuhan tahu kehidupan manusia itu di bumi ini seperti apa. Karena Tuhan mau kita hidup dengan damai, ya. Kita hidup dengan damai. Kisah kehidupan bangsa Israel yang dipelihara oleh Tuhan selama 40 tahun di padang gurun. Tuhan menyediakan roti, mana, burung puyuh, air dan pakaian yang tidak rusak, membuktikan bahwa Tuhan mengenapi setiap janjinya untuk selalu menyertai dan memelihara kehidupan umatnya. Ya. Bangsa Israel pada waktu keluar dari Mesir, ya, di padang gurun selama 40 tahun dipelihara oleh Tuhan. Ya. Apalagi Bapak Ibu sekarang, kita ada di dunia ini yang bukan padang gurun, saudara. Ya, masih bisa ketemu air, ya, masih bisa berusaha, ya, semuanya lebih enak daripada waktu itu. Ya, selama saudara mau berusaha, mau bekerja, minta berdoa dan minta petunjuk Tuhan, Tuhan pasti bukakan jalannya. Tiada mustahil bagi Tuhan. Karena saya melihat begitu banyak sekarang ibu-ibu, ya, bapak-bapak dan saudara-saudara yang selama ini mungkin bingung mau bekerja apa, Tuhan bukakan jalannya. Ya. Karena apa? Tuhan mau kita tidak khawatir. Tuhan mau kita senantiasa percaya, berharap kepada Dia. Dan Tuhan mau kita senantiasa, ya, mengasihi Dia. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kalau burung-burung di udara saja Tuhan pelihara, masakah Bapak Ibu sebagai anak-anak Tuhan Dia tidak pelihara? Pasti lebih dipelihara. Ya, saya percaya, ya, anak-anak Tuhan pelihara luar biasa. Karena Tuhan mau kita saat ini mengandalkan Dia. Jangan mengandalkan diri saudara sendiri, ya. Sehingga apa? Saudara selalu kecewa, selalu sakit hati, ya. Selalu bingung dan khawatir dan tidak damai di hati saudara. Tapi pada saat saudara mengandalkan Tuhan, damai Allah turun atas saudara dan saya. Dan ini membuatkan kita tidak khawatir, saudara. Kita boleh tahu di depan sana ada virus, ya, namanya virus corona, COVID-19. Berbahaya enggak? Ya, sangat berbahaya. Makanya kita pakai masker. Tetapi apa, saudara? Apapun secara yang kau lihat, engkau harus mengimani dan di saudara. Ada pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan memberikan saya setiap hari kesehatan. Marilah kita mengucap syukur atasnya. Kalaupun mungkin saat ini Bapak Ibu ada yang terkapar, ya, karena COVID, janganlah khawatir, saudara. Tuhan tetap pelihara saudara. Dan Tuhan mau menyembuhkan saudara. Dengan apa? Dengan iman, ya. Mari Bapak Ibu sekarang kita mempunyai iman yang kuat. Kita percaya hidup ini tidaklah gampang, tidaklah mudah, ya. Menjadikan kian beriman, ya. Jangan makin lama makin loyo imannya, makin lama makin kencang imannya. Karena apa? Karena saudara mengandalkan Tuhan. Waktu dulu mungkin saudara mengandalkan diri sendiri, kepintaran saudara, usaha saudara, kebisaan saudara. Tapi kali ini tidak ada yang bisa. Semua terkapar, saudara, dalam bidang ekonomi. Semua bangsa-bangsa pun mereka resesi ekonomi terjadi. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita bisa stres, kita bisa bingung, kita bisa lari sini lari sono, ya, tanya sini tanya sono, semuanya sia-sia, saudara. Tapi kalau saudara mengandalkan iman, mengandalkan Tuhan, saudara terus fokus sama Tuhan, saudara tidak akan lengah. Saudara percaya ada Tuhan Yesus yang menolong saudara, dan saudara berjalan di jalan yang benar, sehingga jalan itu lurus dan setiap halangan dibukakan. Semua jalan saudara dibukakan, dan saudara akan melihat berkat-berkat Tuhan turun atas saudara dan saya. Ini yang Tuhan mau, saudara. Ada suatu gambaran yang luar biasa, ya. Seorang anak belajar dengan gurunya. Anak ini belajar memanah, saudara. Apa yang dia panah? Tujuan di depan sana, ya. Ada target, saudara.
Pada saat dia pertama kali dia memanahnya dengan kekuatannya, panah itu berbelok ke kiri. Pada saat kedua kali dia panah lagi, berbelok ke kanan. Matanya ditutup, saudara. Tapi gurunya bilang, saudara, kau harus konsentrasi anakku. Lihat tujuanmu di depan. Targetmu, lihat tujuanmu di depan sana. Pada saat matanya ditutup, dia memanah kembali. Dia mendengarkan nasihat gurunya. Dan panah itu pas ke target yang dia tuju. Dan mencapai tujuan itu. Kalau saudara melihat tujuan Tuhan Yesus datang ke bumi ini, untuk apa saudara? Menyelamatkan saudara dan saya. Tujuan Tuhan Yesus untuk menolong umat manusia. Tujuan Tuhan Yesus untuk mengasihi saudara dan saya. Bahwa saudara berharga di mata Tuhan. Lihatlah tujuan itu, saudara. Jangan saudara bingung dengan keadaan. Melihat suasana COVID mencekam, ketakutan, takut kena, takut ini, takut ono. Boleh saudara berhikmat, pakai masker, jaga jarak, makan kesehatan yang baik, tidur yang cukup, berolahraga, semua itu saudara lakukan dengan baik. Saya percaya dengan tujuanmu bahwa Yesus mengasihi saudara. Yesus bahwa saudara beriman kepada Dia, berharap kepada Dia, mengandalkan Dia, maka tujuan itu akan saudara capai, yaitu saudara melayani Tuhan lebih lagi pada saat ini. Kenapa? Berdoalah untuk banyak orang, untuk bangsa-bangsa, untuk saudara-saudara kita. Mungkin mereka butuh doa di rumah sakit, mereka butuh doa saudara saat ini. Doakan mereka, ya. Itu yang Tuhan mau, saudara. Marilah kita mulai hari ini, ya. Cara kita untuk bersyukur atas pemeliharaan Tuhan adalah dengan percaya kepada janjinya, itu firman Tuhan. Tuhan berjanji akan memelihara kita. Tuhan berjanji dengan janjinya, Dia mau memberikan sesuatu kepada anak-anaknya. Masakah kita sebagai anaknya tidak percaya kepada Dia? Siapakah di antara kamu karena kekhawatiran dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kalau saudara khawatir, tidak bisa berbuat apa-apa. Orang yang khawatir biasa bingung, saudara. Hanya orang yang damai dan tenang bisa berpikir dan mengandalkan Tuhan. Semakin saudara bingung, semakin saudara jatuh dalam keraguan, dalam kebimbangan. Saudara tidak lagi mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan orang-orang pintar, ya, dukun-dukun, maunya instan, ya, mengandalkan apalagi apa kata orang, ya. Tapi kalau saudara tidak ragu dan percaya kepada Tuhan, saudara mengandalkan firman Tuhan, janji Tuhan, ya dan amin, saudara. Iman itu tidak gampang untuk dilakukan, tapi gampang untuk diucapkan. Marilah kita melakukan itu dengan iman. Kita percaya, ya. Berhentilah khawatir akan masa depan dan tetaplah beriman kepada Dia. Bahwa Tuhan sudah merancang masa depan dengan penuh harapan. Saya percaya setelah COVID-19 ini berakhir dengan adanya vaksin-vaksin yang ditemukan, saya percaya ada rencana Tuhan yang luar biasa untuk bangsa Indonesia dan untuk segala bangsa-bangsa di dunia ini. Karena Tuhan mau kita berbagi, Tuhan mau kita peduli, Tuhan mau kita saling mengasihi, dan Tuhan mau kita memberi yang terbaik. Ya. Saudara tahu, Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu bahwa rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan punya rencana yang begitu besar terhadap saudara dan saya. Tuhan mau pakai saudara lebih dahsyat lagi. Ya. Di saat COVID seperti sekarang ini, saudara, setiap orang kelihatan apakah dia punya iman yang besar kepada Tuhan atau dia tidak mempunyai iman. Dari perkataannya, dari tingkah lakunya, saudara.
Kalau saya berharap seluruh jemaat GBI Serta Boulevard, marilah engkau beriman terus kepada Tuhan. Pegang teguh janji Tuhan. Bahwa janjinya itu memberkati saudara, memberikan pengharapan, masa depan yang baik. Tuhan punya rencana, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang baik. Apapun keberadaan kita, jangan melihat fisik saudara. Apa yang tidak kau lihat, kau imani. Ya. Bersyukur bukan hanya yang baik-baik saja. Kondisimu tidak baik pun kau harus bersyukur kepada Tuhan. Ya. Kalau kau percaya kepada Dia. Kalau kau dalam keadaan baik, gampang saudara bersyukur. Ya. Tapi dalam keadaan tidak baik, dalam keadaan sakit, dalam keadaan terpuruk ekonomi, keuangan saudara masih bisa bersyukur sama Tuhan. Itu yang terbaik. Karena itulah iman. Karena saudara tahu bukan saudara saja, tapi ada Tuhan yang menolong saudara. Ada Tuhan yang menopang saudara. Ada Tuhan yang memberikan jalan keluarnya. Mari kita percaya saat ini saudara. Ya, imankan terus dengan percaya kepada Dia. Ya. Kedua, ya, menjadikan saluran berkat. Tuhan mau saudara menjadi saluran berkat. Bagi siapa? Bagi banyak orang. Jangan saudara makin sekarang ini, zaman sekarang ini makin pelit. Mementingkan diri sendiri saja. Tidak saudara. Menjadilah berkat untuk lingkungan saudara. Berdampaklah untuk banyak orang saudara. Ya, saya sangat bersyukur sama Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan, minta pekerjaan, usaha baru yang bisa berdampak untuk banyak orang. Dan Tuhan sudah berikan saudara. Dan saya percaya pada hari ini, Tuhan pun memberikan saudara kesempatan untuk menjadi dampak untuk banyak orang. Karena hidup ini adalah kesempatan saudara. Tidak bisa dua kali saudara. Pada saat saudara sudah dipanggil Tuhan, saudara tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Hanya engkau berharap, hanya engkau bertemu dengan Dia, Sang Pencipta langit dan bumi. Tapi dalam dirimu yang mau berusaha, mau berjuang lagi untuk apa yang kau belum perbuat, tidak bisa. Tapi sekarang saatnya, saudara masih hidup, masih punya kekuatan, masih sehat. Marilah berdampak untuk banyak orang saudara. Menjadi saluran berkat. Ya. Apa saja saluran berkat? Banyak saudara. Berdoa untuk orang lain. Ya. Memberikan sesuatu untuk orang lain. Memberikan pengharapan. Ya. Memberikan pekerjaan. Ya. Saudara juga kalau di GBI Banten ya, kita memberikan sembako untuk hamba Tuhan. Ya. Gugus tugas ya dari Banten kita memberikan sembako untuk hamba Tuhan. Karena saya tahu pada saat sekarang ini banyak hamba Tuhan pun mereka tidak bisa lagi dijadwalkan khotbah, apalagi udah full time saudara. Mereka butuh kehidupan. Ya. Pada saat kita bisa berilah yang terbaik bagi mereka. Dan juga jemaat Tuhan mungkin yang terkapar, yang sudah kehilangan pekerjaan. Marilah kita saling berbagi saudara. Ya. Pikirkan saudara, apa yang bisa kau beri pada hari ini. Ya, supaya kau menjadi berkat untuk banyak orang. Seperti Yakub pernah bernasar bahwa jika hidupnya dipelihara oleh Tuhan, maka Yakub akan memberi persembahan persepuluhan. Ya. Bukankah hidup saudara pada hari ini Tuhan sudah memberkati? Ya, Tuhan sudah memberikan pemeliharaan kepada saudara dan saya. Ya, saudara juga bisa memberi perpuluhan kepada gerejamu, dimanapun gerejamu berada. Saudara bisa persembahkan persembahan, ya, bukan karena COVID, wah jadi penghalang, bukan saudara. Pada saat saudara mau memberi, tidak ada penghalang apapun juga. Ya, jika kita yakin bahwa berkat Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita, maka memberi persembahan adalah salah satu perwujudan syukur kita kepada Tuhan atas pemeliharaannya. Ya, saudara pelihara sama Tuhan, amin. Ya, saya juga dipelihara sama Tuhan. Dari sini kita belajar saudara tentang menjadi pengelola yang diberikan dan dititipkan kepercayaan oleh Tuhan. Mengelola apa saudara? Mengelola keuangan.
Ya, saudara-saudara saya diberi Tuhan untuk mengelola keuangan Bapak Ibu sendiri di rumah. Ya, kelola keuangan dengan baik. Ya, selagi anak masih kecil-kecil, nabunglah saudara untuk anak-anakmu supaya dia bisa kuliah, supaya menjadi anak-anak yang pintar di sekolah dan menjadi anak yang berguna pada saat dia lulus. Itulah tanggung jawab saudara dan saya sebagai orang tua. Sebagai anak-anak muda, kalau saudara dikasih kuliah sama orang tua, bersyukurlah, berterima kasihlah, belajar yang benar. Setelah lulus, jadilah orang yang berguna untuk banyak orang dan menyenangkan orang tua saudara. Karena apa? Anak-anak sekarang selalu bisanya menuntut, ya. Tapi saya percaya anak-anak muda yang saya kenal, mereka mau memberi, bukan menuntut, ya. Karena beda saudara. Menuntut selalu meminta terus, ya. Seperti kita menuntut Tuhan. Tuhan, saya maunya ini, mau begini. Tapi apa yang kau bisa beri untuk Tuhan? Itu melayani Dia. Ya, saya percaya, ya, hari ini WL kita, pemain musik kita sudah memberi yang terbaik untuk Tuhan, melayani Dia. Ya, yang ketiga, menjadi saksi Kristus. Apa yang Tuhan mau pada saat kita bersyukur di hadapan Dia? Maukah saudara menjadi saksi Kristus? Jadilah saksi Kristus saudara. Ya. Kita buka Markus 16 ayat 15. Dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Ya. Beritakan Injil, kabar baik kepada semua orang, bahwa Yesus mengasihimu. Yesus sangat baik. Di zaman saat ini banyak orang merasa Tuhan gak adil. Kenapa harus saya jadi sakit? Tuhan tidak adil, kenapa saudara saya harus dipanggil Tuhan? Tuhan tidak adil, kenapa usaha saya makin lama makin merosot? Bukan itu saudara. Tuhan, saudara harus kabarkan bahwa Tuhan itu baik. Di zaman sekarang orang butuh, ya, butuh apa? Ucapan, ya, saksi. Saudara bersaksi untuk orang-orang itu, kepada teman-teman saudara, bahwa Tuhan itu baik, sehingga dia merasa damai saudara. Jangan menuntut, tapi apa yang bisa kau berikan untuk dia. Ya. Bersaksilah untuk Tuhan. Kalau Bapak Ibu saat ini sedang sakit dan Tuhan sembuhkan, bersaksilah untuk dia. Lagi malam saya telepon, ada Pak Yoyong telepon ke saya. Dia minta didoakan dan dia sudah mulai membaik. Saya katakan kepada Pak Yoyong, pada saat engkau disembuhkan Tuhan, bersaksilah untuk Tuhan dimanapun engkau berada. Bersaksilah kebaikan Tuhan, karena Tuhan mengasihi engkau. Engkau akan disembuhkan kalau engkau percaya dan beriman kepada Dia. Kesembuhan itu terjadi pada saat engkau punya kedamaian dari Allah. Hatimu harus penuh damai. Mintalah ampun di hadapan Tuhan. Dan ampunilah orang yang menyakiti hatimu. Jangan simpan akar kepahitan. Itu yang membuat kita terpuruk saudara. Jagalah dirimu sekarang. Lebih lagi, supaya tetap sehat, makan teratur, tidur teratur, dan juga berdoa pada Tuhan. Dan saya percaya Pak Yong akan disembuhkan. Lalu kami berdoa, dan saya melihat dia sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan. Ya, kalau Pak Yong hari ini mendengarkan firman Tuhan, marilah bersyukur di hadapan Tuhan. Karena dengan ucapan syukur, imun kita, imun dalam tubuh kita akan naik saudara. Dan akan menjadi imun yang sempurna. Artinya apa? Virus tidak akan lagi masuk ke dalam diri saudara. Jadi kekuatan dalam diri kita lah yang bisa membuat, ya, kita sehat. Minta sama Tuhan kekuatanmu. Kalau engkau mau sehat, bergembiralah senantiasa setiap hari, bersukacitalah. Segala kesedihan, akar kepahitan dipatahkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar dari hidup saudara. Ampuni orang-orang yang menyakiti hati saudara. Jangan simpan akar kepahitan. Itu akan membuat saudara lebih terpuruk lagi. Ya.
Pada saat ini saudara, kenapa banyak korban COVID-19? Mereka bukan mati karena COVID-19. Mereka bukan meninggal karena COVID-19. Tapi karena mereka meninggal karena khawatir. Kekhawatiran yang berlebihan membuat orang tidak lagi berpikir akan kuasa Tuhan. Dia takut. Dia takut mati. Saya percaya setiap orang pasti takut mati. Tapi kalau kita sudah mengandalkan Tuhan, mati ada suatu keuntungan, saudara. Ya, toh semua orang pasti meninggal. Tapi bagaimana caranya kita meninggal? Itu bedanya. Ya, pada saat engkau meninggal dalam keadaan bersyukur, engkau bisa tersenyum. Tapi pada saat engkau meninggal dalam keadaan takut, mukamu akan berubah, penuh ketakutan. Ya, marilah kita bersyukur di hadapan Tuhan. Karena bersyukur itu adalah suatu obat, ya, suatu imun yang luar biasa, ya, bisa mengalahkan segalanya. Pada saat kau bersyukur, mintalah damai Tuhan turun atas kamu. Semua hidupmu akan berubah. Engkau akan lebih lagi melihat kuasa Tuhan. Kita harus bersaksi mewartakan kebaikan Tuhan melalui perkataan, ya, saudara, ya. Karena Injil disampaikan kepada semua orang, baik itu orang percaya maupun belum percaya, ya. Karena saudara tahu, sesuai dengan firman Tuhan, Efesus 5 ayat 20. Ya, kita buka Efesus 5 ayat 20. Efesus 5 ayat 20, sama-sama kita baca. Ya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Segala sesuatu artinya apa? Kondisi baik maupun buruk saudara saat ini. Berucaplah syukur. Karena ucapan syukur itu dari hati, saudara. Ya, jarang orang bisa bersyukur dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit. Tapi kalau saudara bersyukur dalam keadaan sakit dan susah, itu membuat saudara, ya, penuh damai. Ya, marilah kita belajar, saudara, mulai hari ini dan seterusnya. Ya, kita berucap syukur atas segala hal. Karena kita tahu saat ini banyak persoalan hidup, ya. Tahun 2021 kita nggak tahu harus bagaimana. Diprediksi resesi ekonomi akan terjadi di seluruh dunia. Apakah Bapak Ibu sudah siap untuk itu semua? Ya. Pada hari ini katakan, saya sudah siap. Apapun yang terjadi, biarlah hati saya mensyukuri atas kasih Tuhan, atas hadirat Tuhan, atas kuasa yang diberikan kepada saya. Kita harus siap, saudara, menghadapi setiap hari masalah demi masalah hidup ini. Ya, bukan semakin gampang, saudara, semakin sulit. Tapi satu hal, pada saat saudara bersyukur di hadapan Tuhan, mengandalkan Dia, semuanya ada jalan keluarnya. Rancangan yang baik yang Tuhan berikan, bukan rancangan kecelakaan. Itu yang harus kita pegang. Di dalam hidup ini, ombak boleh bergulir begitu kencang, ya. Kalau saudara lihat di laut tuh, kalau ombak tsunami begitu tinggi, kencang-kencang. Tapi ingat, saudara adalah pemain surfing. Pemain surfing tahu ya? Yang kalau di Bali tuh kalau dengan ombak dia ada di atas dengan perahunya, dengan boardnya, dia bisa berdiri dan dia bisa mengikuti ombak itu. Jadilah seperti pemain surfing itu, saudara. Kenapa? Saudara bisa mengikuti alur apapun yang terjadi, tapi saudara selalu berada di atas. Saudara menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Itulah yang Tuhan mau, saudara. Saudara akan terus naik dan tidak akan turun. Karena saudara tahu bagaimana caranya, ya, mengendalikan ombak itu. Marilah mulai hari ini, saudara, apapun yang terjadi, ya, COVID-19 boleh ada, resesi boleh ada, tapi kita
kita mengikuti. Kita berada di atas ombak-ombak itu semua. Kita mau ya menjalankan itu dengan ucapan syukur. Tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir. Tapi kita harus berhati-hati dengan hikmat saudara dari Tuhan. Jalankan hidup ini dengan hikmat saudara. Minta dari Tuhan. Dan Tuhan akan membukakan itu semua. Segala kuasa Tuhan akan berikan kepada anak-anaknya. Segala berkat Tuhan akan berikan. Pemeliharaan Tuhan akan berikan. Makanya saudara, Mazmur 91 dan Mazmur 23 itu senantiasa kau baca di rumah. Kau baca Mazmur 91, kau nyanyikan Mazmur 23, itu menguatkan iman saudara. Kenapa? Karena itu saya lakukan ya, dalam keluarga. Saya tahu ya, firman Tuhan begitu banyak saudara baca. Tapi bisakah firman yang saudara imankan itu menjadi rema dan saudara? Marilah kita berjawab syukur di hadapan Tuhan malam pagi hari ini. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ya, mari kita bagi berdiri saudara, kita doakan dulu bersama kudus ini. Ya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas segala kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kuduskanlah tubuh jiwa kami Tuhan. Dan pada saat ini 2-3 orang berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Kau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Di nampan ini ada anggur dan roti Tuhan. Roti melambangkan tubuh Kristus dan anggur melambangkan darah Yesus. Kuduskan dalam nama Yesus. Biarlah pada saat kami makan dan minum roti dan anggur ini, kami percaya Tuhan, menjadikan iman percaya kami di hadapan Engkau Tuhan. Lebih lagi Bapa, dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluarnya. Apapun perkembangan hidup kami, Tuhan berikan rencana yang baik, rencana yang indah, dan pengharapan yang Tuhan berikan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, ini adalah roti dan anggur yang kita terima pada hari ini. Di dalam roti dan anggur ini, roti ada tulisan firman Tuhan-nya. Saya akan bacakan.
Bapak Ibu bisa membacanya pribadi lepas pribadi. Karena melalui firman Tuhan ini Tuhan berbicara langsung kepada saudara melalui firman-Nya. Yang saya dapat hari ini, ya. Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh, ya. Kita tadi bicara mengenai sakit penyakit. Yang sakit malam pada pagi hari ini. Tuhan berkata, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Amin. Firman Tuhan, Markus 5 ayat 21. Markus 5 ayat 28 ya. Ini suatu hal yang luar biasa, saudara. Di dalam firman Tuhan ada kekuatan yang baru yang saudara terima dari Tuhan. Karena ada penyertaan Dia di dalam kehidupan saudara. Mari kita angkat roti ini, ya, kepada saudara. Sebelum kita masuk perjamuan kudus lebih dahulu saudara dan saya, mari kita berdoa pribadi dalam pribadi. Kalau ada di antara kita yang sakit hati, terbelenggu dengan akar-akar kepahitan selama hidupmu, maukah engkau mengampuni orang tersebut? Ampunilah dia, seperti Tuhan mengampuni engkau pada hari ini. Dosamu diampuni. Mari kita berdoa dalam pribadi dalam nama Yesus. Ya. Sesuai dengan firman Tuhan 1 Korintus 11 ayat 23 dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti dalam tangan saudara melambangkan tubuh Kristus? Amin. Makanan dengan yang percaya dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimantarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah anggur dan cawan ini melambangkan darah Yesus? Amin. Amin. Minumlah dengan iman percaya dalam nama Yesus. Nama Tuhan Yesus. Gloria Yesus. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akhiri ibadah online ini Tuhan. Biarlah kami menerima berkat Tuhan. Bapa berkati anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini dalam ibadah online ini Tuhan. Dan juga berkati pelayan Tuhan, WL pemain musik,
dan juga hamba-Mu ini Tuhan, dan juga yang hadir pada hari ini tempat ini. Sesuai dengan janji Allah, Tuhan akan memberikan upah dari surga. Dalam nama Yesus, terimalah. Dan kami juga berdoa untuk bangsa negara Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan bangsa ini akan dipulihkan dari keterpurukan ekonomi, keterpurukan sakit penyakit COVID-19. Apapun juga Tuhan yang membuat bangsa kami saat ini Tuhan perlu pertolongan Tuhan. Kiranya jamahan Tuhan turun atas bangsa kami. Belas kasihan Tuhan turun atas bangsa kami Tuhan. Dan juga berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri tertinggi sampai terendah, Gubernur, Wali Kota, Bupati di Kota Tangerang yang kami cintai. Jadikan mereka pemimpin yang takut akan Tuhan, supaya mereka memimpin bangsa ini dengan adil dan bijaksana ya Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa-bangsa, berkati bangsa-bangsa di sana Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan pengurapan Tuhan, dengan damai sejahtera alam menyertai bangsa-bangsa. Sehingga semua bisa ada solusi yang terbaik mengatasi COVID-19 saat ini. Kami percaya vaksin-vaksin akan ditemukan, dan kami semua akan menerima itu semua. Dan ada kesembuhan ilahi terjadi dalam nama Yesus. Berkati Tuhan ekonomi di seluruh bangsa-bangsa dan Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangkitkan kami semua. Biarlah semua ini sesuai dengan rencana Tuhan yang begitu baik dan begitu indah. Dan kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah Kota Tangerang juga Kau berkati dengan damai alam di lingkungan kami dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kau sebentar kami akhiri ibadah ini. Kami juga akan menerima berkat daripada Engkau. Mari kita angkat tangan kita, arahkan mata hati kita pada Tuhan Yesus saat ini. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat Bapak Abraham, Ishak dan Yakub yang berlimpah-limpah. Baik jasmani maupun rohani, yang menjadikan kita beserta keluarga penuh berkemenangan. Melalui cita kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan persatuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan sudah kedua kalinya. Kita percaya dan sudah diberkati. Kita sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehati, salam sehat selalu. Amin.